Belasan ribu warga Merauke, Papua Selatan, pada hari Senin mengikuti tes kompetensi dasar masuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Tercatat ada 11.000 pelamar yang ingin menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Karena keterbatasan tempat, setiap harinya panitia melayani 8 shift tes dan dibagi dalam 2 tempat, yakni di Laboratorium SMA Negeri 1 Merauke dan di Aula Kantor BKPSDM yang hanya bisa menampung 800 peserta tes. Jumlah pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini sejumlah 11.036. 11.036 yang terdiri dari 10.914 orang itu pelaksanaan seleksi di BKPSDM Provinsi Papua Selatan yang akan diterima sesuai dengan formasi yang ditetapkan ke kita sebanyak 1.000 formasi. 1.000 formasi yang terdiri dari 800 orang, 80% atau 800 orang atau 800 formasi itu orang asli Papua dan 200 formasi non orang asli Papua yang terbagi pada tingkatan pendidikan SLTA, SMA dan sederajat, kemudian D3, D4 dan S1, S2. Dari 11.000 lebih pendaftar, hanya 1.000 orang yang akan diterima menjadi ASN. Tes PNS ya. Apa harapan Anda dalam ikut tes ini? Harapan saya semoga kita juga bisa berkarir di Berkasih. Oh gitu. Tamatan apa? Tamatan sarjana. Oh sarjana apa itu? Akuntansi. Semua ini Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kita berharap supaya kita semua tembus. Apalagi kita yang sudah ikut tes ulang-ulang ini dari 2018. Daniel Mercy Sekarang ini ya. Disiplin ilmunya apa? Sarjana kah atau serapat SMA? SMA ya. Tes masuk ASN berlangsung hingga tanggal 13 November 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Air di Muara surut, kapal yang membawa ratusan penumpang di Mimika kandas. Curi 13 motor dalam 2 bulan, seorang pemuda di Merauke diringkus polisi. 11.000 warga ikut tes kompetensi dasar untuk menjadi ASN di Merauke. Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota menjaring 667 pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan operasi Zebra Car Tents 2024. Pelanggar terbanyak masih didominasi oleh pengendara motor. Razia yang digelar selama 14 hari tidak membuat efek jera bagi pengendara nakal. Pengendara masih bandel dan tetap saja tidak memakai helm, padahal polisi sudah berulang kali melakukan razia. Saat operasi Zebra ini masih didominasi oleh para pengendara yang tidak menggunakan helm. Ya, untuk mengatasi tersebut, kita terus berupaya melakukan kegiatan berupa himbauan dan edukasi terkait pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Perlu kami informasikan juga
bahwa dari selama 14 hari ini kita bisa menghasilkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tidak menggunakan helm itu sejumlah 535 pelanggar, knalpot brong 31 pelanggar, kendaraan tidak dipasang nopol atau nomor palsu 72 pelanggar, tidak menggunakan safety belt itu 29 pelanggar. Jadi jumlahnya selama 14 hari itu ada 667 pelanggar. Untuk jenis kendaraan yang terjaring, R2 sebanyak 638 pelanggar, R4 sebanyak 29 pelanggar. Polisi mengimbau pengendara taat aturan lalu lintas karena selain untuk perlindungan diri, juga untuk menjaga pengendara lain. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemprov Papua Selatan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan menggelar upacara bendera di Markas Kodim 1707 Merauke. Upacara yang berlangsung sederhana dihadiri perwakilan TNI dan Polri serta pelajar setingkat SMA di Merauke. Sekda Pemprov Papua Selatan, Made Remang, meminta dalam kontestasi pilkada, pemuda memilih sosok pemimpin daerah yang terbaik. Jadi mungkin dengan momen Sumpah Pemuda ini, ayo kita bersama-sama melihat dari perspektif masing-masing pemuda siapa yang terbaik. Nah itu silahkan nanti dipartisipasikan di dalam pilkadanya. Nanti di kotak suara silahkan dipartisipasikan. Tapi jangan sampai pilihan yang berbeda itu membuat persatuan dan kesatuan pemuda kita itu jadi tidak bagus. Tapi tetap harus bersatu. Sementara itu di momen peringatan Sumpah Pemuda, Pemprov Papua Barat Daya mengajak masyarakat Raja Ampat gemar makan ikan karena potensi ikan yang cukup melimpah di Papua Barat Daya. Acara gemar makan ikan ini berlangsung di Pantai Waisai, Torang Cinta. Sebanyak 1,5 ton ikan segar tersedia gratis untuk warga. Kegiatan ini juga untuk mempromosikan pariwisata dan akan digelar setiap tahun. Hari ini kita ada di Pantai Waisai, Torang Cinta. Ya, itu di Waisai ada acara festival gemar makan ikan. Dan ini adalah ikan tangkapan masyarakat yang hari ini dibakar secara bersama-sama, kemudian dinikmati oleh seluruh pengunjung yang ada di sini. Yang pasti ikannya segar karena baru sekali mati, dan cara bakarnya juga walaupun masih ada yang cara tradisional, tetapi dijamin matang benar dan rasanya gurih sekali. Ya. Kalau tidak percaya datang ketika festivalnya akan datang, atau datang ke Raja Ampat untuk menikmati ikan segar di Raja Ampat sebagai destinasi dunia. Untuk melestarikan alam dan kekayaan Laut Raja Ampat, pemerintah mengajak masyarakat setempat untuk tidak mencemari laut dengan sampah plastik. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Raja Ampat. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Mimika pertama kali menggelar Festival Olahraga Masyarakat Mimika atau Formami. Festival olahraga ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Mimika dan mempertandingkan lebih dari 10 cabang olahraga tradisional di masyarakat seperti olahraga panah tradisional, katapel, sepak bola, serta beberapa jenis olahraga tradisional lainnya. Dalam rangka menyiapkan para pegiat untuk ikut dalam kegiatan Fornas Mandalika tahun 2025 bulan Juli nanti. Oleh karena itu kami mencari para penggiat terutama yang usia produktif, usia anak-anak sekolah, kita kasih porsi lebih tinggi sehingga mereka jauh lebih memilih untuk bisa berprestasi sana. Lalu kegiatan ini kita melibatkan 20 induk organisasi yang ada. Tapi yang tampil hari ini hanya 10 induk organisasi yang dinyatakan siap. Dana yang kami habiskan untuk kegiatan ini sesuai dengan dana yang diberikan oleh yang bersumber dari APBD daerah. Nah, itu ada sekitar 130 kita habiskan untuk dana ini. Harapan kami olahraga-olahraga yang dulu ada di tengah-tengah masyarakat itu kan sudah punah. Dan melalui kegiatan Formami Festival Olahraga Masyarakat Mimika ini, kami berharap bahwa olahraga-olahraga ini bisa ditimbulkan kembali. Tentunya
akan menjadi ikon atau kearifan lokal Kabupaten Mimika, dan ini akan membanggakan bagi pemerintah kabupaten tentunya. Harapan saya terhadap inorgan ASI ini sangat tinggi, ya, karena ini bakat minat untuk anak-anak muda. Jangan Formi berpikir bahwa ASI ini tidak ada apa-apanya, sebenarnya itu salah. ASI ini sebenarnya organ yang paling luar biasa untuk minat dan bakat anak-anak muda. Nah, jadi saya harapkan ke depan kalau kita ke Fornas atau lain-lain, jangan kita cuma nonton inorgan yang lain, tapi kita juga fokus nonton di ASI supaya kita kembangkan ASI ini dengan baik, sehingga anak-anak muda kita ini dia juga ke depan dia berkembang lebih baik. Festival yang berlangsung selama 2 hari itu bertujuan mencari atlet berbakat yang nanti akan tampil di Festival Olahraga Nasional tahun 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.